Shalom, selamat datang di ibadah online GB Putra. Senang bisa menyambut Bapak Ibu kembali lagi secara online. Dan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, selamat datang, kami senang bisa menyambut Bapak Ibu di tempat kami. Ibadah ini bisa diikuti setiap saat melalui YouTube channel GB Putra Official. Dan Gembala Sidang kami mengadakan doa malam setiap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam di Instagram @sukirnotarjadi. Jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini kami bisa tiba di hari ini, itu semua karena berkat dan kebaikan anugerah-Mu. Dan kalau sebentar kami mau beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apapun yang keluar dari mulutnya itu boleh bersumber daripada-Mu saja Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat kami putra dikasih Tuhan Yesus, bersyukur di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Sebab Dia sumber kekuatan kita Bapak Ibu, sebab itulah kita masyurkan Dia, kita mengagungkan Dia, amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak muda mari bersorak, melompat menari buat Tuhan. Sebab Dia Raja sumber kekuatan kita, Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Come on. Hallelujah. Hey. Woo. Ooh, yeah. Oh. Yes, Lord. Mari jemaat kami putra, sing now. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Here we go. Tiada yang seperti kamu. Hey. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari bersorak bagi Dia yang dahsyat. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Siap lompat buat Tuhan anak muda. Here we go. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Hey. Haleluya. Yesus Tuhan. Katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Mari jemaat GB Putra, siap melompat buat Tuhan. Here we go. Say, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku.
sorak-sorai buat raja di atas segala raja. Sebab itu kita menaikkan syukur kita, saudara. Katakan amin. Sorakan haleluya. Tepuk tangan bagi dia yang dahsyat, saudara. Masyurkan dia. Katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Amin. Yang beri hidup. Katakan kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Siapa Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak muda, here we go. 1, 2, go. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal terhingga mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan rajaku. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Mari jemaat GBI Putra, katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Amin. Yang beri hidup. Katakan kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Hey. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal terhingga mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan rajaku. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. We sing, param pam pam, pararam pam, pararam pam, pararam pam, parararam, pararam pam, pararam pam, pararam pam pam. Say pararam pam, pararam pam, pararam pam, parararam, pararam pam, pararam pam. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Percaya, seluruh semesta sujud. Siap, here we go. 1, 2, 1, 2, go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal terhingga mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan rajaku. Oh, yeah. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu yang di rumah, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Untuk itulah kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Nanti layar TV handphone Bapak Ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa.
Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Allah sumber pujian penyembahan kami, yang bertahta di atas pujian. Kami bangga punya Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami di masa-masa kesesakan ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Bahkan berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu, atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk itulah Bapa, kami rindu menabur, memberi dengan penuh sukacita. Berkati umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan, apa saja mereka kerjakan dengan tangan mereka, Bapa buat berhasil dan beruntung. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menabur katakan amin. Selamat memberi dan menabur. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Oh. Yes Lord. Oh Jesus. Amen. Terima kasih ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami.
Bapak Ibu yang di rumah. Anak-anak muda, angkat kedua tanganmu di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan yang dahsyat. We sing hallelujah. Kau hebat, yes Lord. Oh, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Mari angkat tanganku sembahyang di hidupku. Oh, sembahyang, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembahyang. Ya Ralaba ya Senamo. Give you glory, my God. We give you honor. We give you praise, the Lord. Worthy.
One more time, one more time. I lift my hand and sing. We give you Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom semuanya dan selamat beribadah dalam ibadah online kita pada minggu ini. Saudara terkasih, dunia penuh dengan yang namanya kabar buruk. Dan kita kalau terus-menerus mendengarkan kabar buruk saja, kita lama-lama akan alami tekanan secara kejiwaan dan lama-lama kita juga akan terkena secara fisik. Jadi kita perlu pada hari-hari ini banyak juga mendengarkan yang namanya kabar baik. Dan kabar baik yang paling baik datang daripada firman Tuhan. Mari kita sama-sama mohonkan kuasa Tuhan bekerja saat berita Tuhan disampaikan, sehingga hari ini yang kita dengar bukan semata-mata suatu pidato biasa, kata-kata manusia, tapi sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan yang di dalamnya membawa kehidupan dan kuasa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa Surgawi yang sudah memberikan firman-Mu buat kami sekalian. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan di saat dunia semakin hari semakin bertambah gelap, kami sadar kami perlu terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya kami pada hari ini membuka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan disampaikan dan membuka hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kami. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kuasa roh dinyatakan atas hamba-Mu, sehingga hari ini firman disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada pewahyuan Roh-Mu, disampaikan dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami diberikan kiranya tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan ketika dikaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami juga diberi kemampuan tidak hanya untuk mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Kami siap terima berkat besar dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal. Amin, amin, haleluya. Dalam dunia perfilman drakor, ya, drama Korea Bapak Ibu sekalian, itu ada satu aktor Korea yang kurang begitu terkenal, yang bermargaan, ya. Dia selalu kebagian peran yang nggak enak. An ini bukan orang Korea asli ya sebenarnya, dia itu sebenarnya orang Tionghoa dari suku Hakka atau suku Ke. Nah, An ini wajahnya memelas banget. Jadi karena itu tiap kali ada peran-peran yang menguras air mata, nah si An ini yang dapat peran itu tuh. Kalau ada cerita tentang orang yang meninggal gitu, masih muda gitu, biasanya si An tuh yang dapat tuh. Kalau ada peran orang yang disiksa gitu, ada si An itu yang dikasih peran itu. Kalau ada peran umpama orang yang kerja 20 tahun gitu, gaji nggak naik-naik, bosnya kejam, nah si An itu yang dapat tuh. Ya. Nah jadi saudara yang biasa nonton drakor barangkali nggak terlalu kenal sama nama lengkap artis Korea ini. Nama dia adalah An Choi-ko ya. Saking terkenalnya dia dengan peran nasib buruknya, maka di kalangan perfilman Korea itu kalau ada orang hidupnya susah, maka yang lain akan bilang gini, dulu si An Choi-ko ya. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang itu yang hidupnya seperti An Choi-ko itu dalam dunia nyata ya. Kayaknya kesusahan itu nggak pernah habis-habisnya melanda hidup mereka. Ada satu orang namanya Paul Murphy.
Paul Murphy ini orang dari Sydney. Ketika dia itu masih kecil, masih sekolah, ternyata dia ada gangguan belajar namanya disleksia. Jadi sekolahnya kacau balau. Akhirnya terjerumus kepada narkoba. Nah, gara-gara narkoba dia keluar masuk penjara. Lalu kemudian dia berusaha untuk hidup benar nih, ya. Dia ini alami kecelakaan mobil, tapi nggak meninggal. Akhirnya setelah jatuh bangun dia punya usaha yaitu showroom mobil. Sebelah showroom dia adalah rumah duka. Suatu hari ada kepala gangster meninggal. Jenazahnya ditaruh di rumah duka di sebelah. Nah, musuhnya gangster ini mengebom rumah duka itu. Rumah dukanya berantakan, tapi juga showroom sebelah ini yang punya Paul Murphy juga jadi kebakaran. Akhirnya tutup juga showroom tersebut. Kemudian gara-gara itu dia stres, dia narkoba lagi. Dan kemudian keluar masuk penjara lagi itu, bolak-balik. Narkoba merusak semua giginya. Giginya itu hilang semua. Ya, plus ada dokter gigi di penjara, salah cabut lagi, rusak. Jadi habis giginya semua. Dia pakai gigi palsu. Nah, suatu hari dia lagi jalan gitu dan jatuh. Gigi palsunya dia nggak pasang. Dia lagi taruh di kantong. Jatuh dari kantong, kelempar kemana, gigi palsu hilang. Nah, dia taruh pengumuman di mana-mana, minta tolong gigi palsunya, bantu dicariin. Akhirnya ada yang kasihan, beliin dia gigi palsu yang dengan yang baru. Okay? Nah, hidup sudah gak enak nih. Suatu hari Paul Murphy berdiri pinggir jalan. Tahu-tahu ada mobil lewat. Ada anak muda, turunin kaca, keluarin pukulan main baseball itu, tongkat baseball, dan kemplang si Paul Murphy yang lagi di pinggir jalan ngapa-ngapain. Oke, dan demikianlah retaklah 1-2 tulang di badannya. Kali lain, lagi nganggur di pinggir jalan, ada motor ngebut, hilang kontrol, tabrak dia. 7 rusuk, patah. Ya. Punya pacar, pacar dibawa kabur sama teman baiknya. 10 kali rumahnya dibobol maling, dia itu dirampok berkali-kali, kena kanker, tapi sembuh ya. Agustus tahun lalu, Paul Murphy itu lagi masak di rumahnya. Tapi rupanya dia ngantuk ketiduran. Jadi rumah terbakar, Paul Murphy akhirnya meninggal di dalam kebakaran tersebut. Paul Murphy kalau dia ke Korea akan dibilang An Choi Ko. Ya. Saudara-saudara sekalian, penduduk dunia saat ini sedang alami penderitaan besar. Yang tiada tara. Penderitaan di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang hubungan, di bidang sosial secara fisik, roh jiwa tubuh semua itu kena. Dan kita memang tahulah bahwa namanya hidup di dunia ini pasti ada yang namanya kesusahan, masalah, penderitaan. Kita bisa terima itu. Tapi kayaknya jangan berat kayak gitu dong ya, ukurannya terlalu gede rasanya. Kalau saudara dan saya bisa, kita pasti akan menghindari penderitaan dengan segala cara. Kita ingin hidup nyaman senyaman-nyamannya, enak seenak-enaknya, tanpa ada masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan, pekerjaan, macam-macam. Kalau saudara umpama saja, bisa menjadi Allah yang Maha Kuasa. Saudara punya kuasa yang nggak ada batasnya. Kira-kira saudara akan pakai kuasa itu untuk ngapain? Coba pikir sebentar. Saya tahu saudara ada yang mikir begini, kalau aku jadi Tuhan yang Maha Kuasa, aku akan bikin aku makan apa aja nggak gemuk-gemuk. Oke, ada yang barangkali pikir begitu ya. Ada yang barangkali pikir gimana caranya kalau aku pakai kuasa itu untuk bikin diriku awet muda terus, nggak tua-tua ya. Nah, pendeta John Dickson punya pendapat yang berbeda. Dia karang bukunya yang berjudul Jikalau Aku Jadi Allah, Aku Akan Mengakhiri Semua Kesakitan. If I Were God, I Would End All Pain. Itu juga keinginan saya. Me too. Ya. Semua kita ingin hidup dalam satu dunia bebas penderitaan. Pertanyaannya, ada nggak hidup semacam itu? Jawabannya, ada. Di mana kalau ada itu? Di satu tempat bernama Yerusalem baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Yang nanti akan diciptakan oleh Allah kita. Kata Wahyu 21 ayat yang ke-4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi saudara bisa membayangkan suatu kehidupan, suatu dunia tanpa air mata, tanpa kematian, tanpa kesusahan, tanpa ratap tangis. Tapi sekarang ini nih, di dunia ini nih, maka kita masih akan alami berbagai penderitaan. Nah, yang namanya penderitaan ini adalah pergumulan terbesar umat manusia. Terutama justru orang yang percaya sama Tuhan. Yang nggak percaya sama Tuhan barangkali nggak akan terlalu bergumur. Ya, yang percaya Tuhan itu yang bergumur. Ya, ada satu rabi orang Yahudi namanya Harold Kushner. Rabi itu semacam pendetanya, rohaniwannya orang Yahudi. Nah, Kushner ini punya satu anak yang kena penyakit namanya progeria. Jadi badannya itu menua lebih cepat. Umurnya baru 10 tahun, badannya sudah 30 tahun. Akibatnya ketika dia umur 20 tahun, badannya sudah 60 tahun, 70 tahun. Jadi anak itu akhirnya meninggal pada umur yang masih muda sekali. Nah, Rabi ini, Harold ini, menghadapi ini semua dan imannya tergoncang. Dia berkata begini, ya. Ini tragedi begini seharusnya terjadi pada orang-orang yang egois, orang yang tidak jujur, orang yang hidupnya ngaco. Kenapa ini terjadi pada diri saya seorang rabi? Terjadi pada anak saya. Ya. Jadi dia bilang saya ini jadinya susah percaya akan apa yang saya terima selama ini. Nah, dia karang bukunya yang berjudul When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal yang buruk terjadi pada orang baik. Di situ rabi ini mencoba mencari jawaban tentang penderitaan dan tiba pada 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama menurut dia adalah begini. Coba lihat saya munculkan ya. Nomor 1, Tuhan itu tidak ada. Ya. Nomor 2, Tuhan itu ada, maha kuasa, tapi tidak baik. Atau yang ketiga, Tuhan itu ada dan dia baik, tapi tidak maha kuasa. Dan Kushner pilih nomor 3. Tuhan itu ada, dia baik, tapi tidak maha kuasa. Jadi menurut dia, Tuhan itu sebenarnya mau menolong kita. Hanya dia tidak sanggup, dia nggak mampu. Maka untuk Anda-Anda yang sedang menderita, kata Harold Kushner ini, begini ya, Anda sudah hidup benar, tapi menderita. Begini loh, nggak usah bertanya kenapa begini, kenapa begitu, tapi udahlah, ampunilah Tuhan lah. Ya, Tuhan itu bukan nggak mau tolong, Tuhan itu tidak sanggup menolong. Jadi Tuhannya adalah Tuhan yang tidak maha kuasa. Terus tentu kita bertanya, kalau Tuhan itu tidak maha kuasa, untuk apa percaya kepada Tuhan? Nah, padahal ada kemungkinan keempat yang rabi ini tidak lihat. Apa itu kemungkinan keempat? Yaitu Tuhan itu ada, dia baik dan dia maha kuasa. Tetapi karena alasan-alasan tertentu yang kita tidak tahu, dia membiarkan terjadinya penderitaan. Ya. Nah, saudara sekalian, tentu saudara menyadari bahwa penderitaan itu adalah topik utama Alkitab. Cerita utama Alkitab itu apa? Yaitu tentang manusia yang adalah ciptaan daripada Allah Bapa yang jatuh ke dalam dosa, ke dalam penderitaan, ke dalam maut. Dan kemudian Alkitab bercerita bagaimana Bapa yang baik itu melakukan karya pemulihan atas umatnya ini melalui penebusan, melalui penderitaan di kayu salib, atas ciptaannya ini. Ya. Jadi itu adalah kisah Alkitab nih, bahwa akhirnya Allah itu menjelma menjadi manusia dan alami penderitaan di kayu salib. Jadi Alkitab tidak menyangkal keberadaan penderitaan di dunia ini. Enggak sama sekali. Penderitaan bukan ilusi. Penderitaan itu real dan nyata. Bagi beberapa orang seperti Harold Kushner, adanya penderitaan di dunia ini itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Tapi Alkitab punya pandangan yang berbeda. Nah, saudara sekalian, tidak semua penderitaan itu sama. Ya. Penderitaan itu ada macam-macam. Paling tidak menurut saya ada 6 macam. Bisa saja ada yang lebih bisa, tapi hari kita bicara 6. Oke, mari kita lihat 6 jenis penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan terjadi karena salah sendiri. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 20, Petrus itu menulis demikian. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut kebajikan jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Jadi ada orang kena pukulan, alami penderitaan karena apa? Karena dia dosa. Itu salah dia sendiri. Ya. Ada orang lagi naik sepeda. Ya. Tahun lalu nih ya, Oktober tahun lalu. Di Las Vegas, perempuan. Namanya Michelle Weisman. Lagi naik sepeda, ada satu mobil lewat. Di dalamnya itu ada 2 orang anak muda. Yang hari itu lagi keliling kota untuk ngerjain orang. Dan melihat ini ada tante satu ini lagi naik sepeda. Temannya yang nggak nyetir itu turunin kaca dan kemudian keluarin tangannya dan dorong ini wanita ini dari sepedanya. Jatuh ya dan meninggal. Tapi si Gio ini yang dorong ini itu karena dorongnya terlalu kuat, dia sendiri terlempar keluar dari mobil, hantam tiang listrik, kepalanya kena pecah dan dia mati. Ya. Nah, itu mati itu gara-gara salahnya sendiri. Saudara temukan di Alkitab contoh Raja Daud. Betapa banyak penderitaan yang dia alami. Dan semua itu bisa ditelusuri kepada satu nama di satu malam dalam satu kejadian bersama wanita bernama Batsheba. Hanya satu kali, tapi akibatnya panjang sekali. Nah, dari orang yang alami penderitaan karena berbuat salah, itu seringkali muncul timbul penyesalan, timbul rasa bersalah, tapi kadang-kadang namanya manusia. Kadang-kadang kita menderita karena dosa salah sendiri dan kita nggak sadar bahwa itu gara-gara dosa kita sendiri. Makanya orang demikian itu malah menjadi marah. Marah sama semua orang, salahkan semua orang, termasuk salahkan Tuhan. Terkadang, saudara sekalian, diperlukan orang lain untuk datang dan tunjukkan kepada kita bahwa itu semua karena kesalahan kita. Seperti Raja Daud, didatangi oleh Nabi yang tunjuk ke wajah Raja dan berkata, kamu orangnya. Nah, apa yang harus kita perbuat menghadapi penderitaan yang demikian? Nah, saudara sekalian, yang pertama, saudara dan saya mesti hindari penderitaan karena salah sendiri, karena dosa sendiri. Ini adalah suatu penderitaan yang tadi kata Rasul Petrus tidak layak dipuji. Ini nggak bagus, ini perlu dihindari jauh-jauh. Ya. Cara hindarinya gimana? Nomor 1 lah, kita doa minta Tuhan jauhkan kita dari hal yang demikian. Ya, kita minta kemurahan Tuhan bekerja. Tuhan tolong, saya mohon kepada Tuhan pimpin saya, tuntun saya supaya saya ini nggak salah melangkah. Jangan sampai saya lakukan perbuatan yang adalah dosa dan salah. Nah, saudara, jadi saudara-saudara doa minta Tuhan jauhkan. Terus saudara-saudara juga harus hidup baik-baik dan hindari perbuatan tertentu. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, saudara-saudara sekalian, kalau saat ini saudara-saudara itu pedagang obat, jangan timbun obat lah ya. Jangan ditahan obat orang yang butuh obat ya. Saudara sekalian, hindari perbuatan yang merugikan orang lain ya. Saudara mesti ingat yang namanya hukum tabur tuai. Kita bikin susah orang lain, belum tentu ya memang orang itu akan balik menyusahkan kita. Tapi kesusahan akan tetap datang, cuman dari jurusan lain, dari orang lain, di waktu yang lain. Kenapa? Karena setiap perbuatan manusia adalah suatu bentuk taburan yang suatu hari akan dia tuai. Ya. Coba kita lihat Amsal pasal 6 ayat 25 sampai 27. Amsal pasal 6 ayat 25 sampai 27. Begini kata Alkitab. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Jawabannya nggak mungkin bisa. Masa orang bawa api dalam badannya itu nggak terbakar? Ayat 28. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Nggak bisa, Pak. Kakinya pasti hangus. Ya. Kalau saudara lihat kadang-kadang di TV ada orang ya jalan di bara terus bisa jalan gitu. Jalannya sih bisa, tapi angus ya. Tetap angus kakinya. Di belakang sana ada orang bawa tensoplas ya. Ayat 29. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ya, saudara perhatikan kasus dari Daud itu menunjukkan begini. Okay?
bahwa ketika dia menghampiri istri orang bernama Batsheba dan tidur dengan wanita tersebut, ya, saudara menemukan bahwa yang membalas dia itu bukan suami Batsheba, karena itu orang sudah mati, dibunuh oleh Daud. Tapi yang membalas itu akhirnya itu adalah anak-anaknya sendiri. Dan itu sakitnya bukan main. Dia alami penderitaan justru dari anak-anaknya, anak saling bunuh, anak perkosa anak kudeta bapaknya. Hindari saudara sekalian yang demikian. Yang kedua, kalau terlanjur alami hal demikian, saudara mesti bertobat dari kesalahan saudara. Ya. Bertobat itu artinya melihat peristiwa atau kejadian itu dari sudut pandang Tuhan. Bertobat itu artinya mengakui memang saya salah. Bertobat itu artinya saya mau berubah. Itu namanya bertobat. Jadi bertobat bukan cuma sekedar nyesel. Saya nyesel kenapa saya alami ini. Bukan, lebih daripada menyesal. Ya, karena kadang orang menyesal tapi nanti ngulang lagi. Tapi bertobat adalah benar-benar mau berubah, tidak berusaha mengulangi lagi. Ya, apa yang terjadi kalau orang tidak mau bertobat? Ya, kejadiannya terulang lagi. Jadi seseorang itu mesti belajar dari namanya pengalaman pahit. Keledai aja itu nggak akan sampai terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Keledai aja nggak loh. Tapi manusia kadang-kadang lebih parah daripada keledai. Ada orang datang minta doa. Saya tanya, apa mau didoakan? Oh, karena saya ini katanya sudah bangkrut berkali-kali. Ya, sudah belasan kali, 12 kali. Tapi kok bisa bangkrutnya jatuhnya berkali-kali? Kan berarti bangun berkali-kali juga. Asumsi saya, betul Pak, dia bilang saya tiap kali bangkrut, saya jatuh lagi, bangkrut, jatuh lagi, bangkrut, jatuh lagi. Sampai 12 kali. Tapi sekali ini saya susah bangkit. Terus saya tanya, ada persamaannya nggak itu semua itu peristiwa itu jatuh itu? Oh ada Pak. Apa itu? Semua itu saya naik terus jatuh cuma gara-gara satu saja. Yaitu saya hidup mulai nggak benar. Ya, dalam hal wanita. Terus saya bilang begini, Pak, saya mau ngomong sesuatu ya. Nomor 1, saya kagum sama Bapak. Bapak adalah orang yang sangat amat tahan banting sekali loh. Udah bangkrut 12 kali masih bangkit terus. Itu hebat. Nomor 2, Bapak ini bodohnya bukan main. Sudah tahu kalau saya lakukan ini, saya akan jatuh bangkrut. Lakukan juga, lakukan juga. Sampai 12 kali, bodohnya minta ampun. Saudara sekalian, orang mesti bertobat. Yang ketiga, kalau sudah terjadi demikian, lalu ada konsekuensi, jalani konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kesalahan seseorang? Macam-macam. Bisa saja dia ini sekarang mesti menghadap ke pengadilan, barangkali dia mungkin perlu dihukum, atau dia mesti kehilangan sesuatu, dia mesti terima itu semua. Konsekuensi daripada perbuatannya itu. Nah, kalau kita tidak mau jalani konsekuensi ini, saudara sekalian, maka kita akan terus menyalahkan orang lain. Bahkan Tuhan. Dan akibatnya yang paling gawat itu apa? Penderitaannya bisa terulang lagi dan berlanjut. Itu yang pertama. Menderita karena salah sendiri. Yang kedua, menderita karena salah orang lain. Nah, ini bisa terjadi baik karena kelalaian atau karena kesengajaan. Orang lain, maksudnya orang lain yang memang bermaksud menyusahkan kita. Di Hakim-Hakim pasal 11 ada cerita satu orang, istilah kita ini anak haram, ya, bernama Yeftah. Nah, Yeftah ini diminta untuk memimpin bangsa Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, dia ini waktu berperang itu rupanya mungkin saking pengen menangnya, dia bilang sama Tuhan begini, dia bikin istilah kita nasar. Dia bikin nasar. Tuhan kalau kasih aku kemenangan, nanti aku pulang ke rumah, yang pertama keluar dari rumah untuk menyambut aku, nah itu aku korbankan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Mungkin dia pikir kalau dia pulang, biasanya muncul barangkali anjingnya kali ya. Kucing sih nggak pernah lah nyambut kita. Mana ada kucing nyambut kita waktu pulang? Nggak ada. Dia pikir barangkali anjingnya. Yang nyambut anak perempuannya. Dan dia punya anak cuma 1. Jadi anaknya Yeftah ini jadi korban gara-gara bapaknya sembarang ngomong. Ya. Pada bulan Maret tahun 94, itu ada flight Aeroflot terbang dari Moskow ke Hong Kong, ya, dengan penumpang 74 orang. Di penumpang itu
ada dua anak kecil umur 12 dan 16 tahun yang adalah anaknya pilot. Jadi pilot ini suruh anaknya datang ke ruang kemudi. Ngapain? Ayo dek, pegang-pegang nih setiran nih. Kayak apa setiran pesawat. Nah, anak perempuan nyoba, nggak ada apa-apa. Anak lakinya nyoba. Ya, anak lakinya main sembarang pencet. Dan dia pencet satu tombol yang namanya autopilot. Jadi itu pesawat lagi terbang dengan tenang, autopilotnya dimatiin langsung, nyungsep. 74 orang mati. Gara-gara apa? Itu gara-gara pilot tersebut. Kasih coba anaknya. Ya, itu namanya menderita gara-gara kesalahan orang lain yang meninggal maksudnya. Ya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi kalau terjadi yang demikian? Tentu nomor satu, kita mesti hindari, jangan sampai terjadilah. Ya. Caranya gimana nih? Caranya kita minta perlindungan Tuhan. Ada hal tertentu itu di luar kontrolnya kita. Ya, kita nyetir sudah benar nih, tapi tetap tabrakan. Gara-gara apa? Orang lain nyetirnya ngawur. Nah, kita nggak bisa ngurusin nyetirnya orang, tapi kita bisa minta sama Tuhan, jauhkan aku dari segala hal-hal yang di luar kontrolku, yang tidak baik buat aku. Kita minta Tuhan melindungi kita ya. Kita doa, Tuhan lindungilah saya. Ya. Nah, jadi ini adalah penderitaan yang nggak perlu terjadi. Nggak pantas dijalani. Ya. Jangan sampai kita kena. Kita doa minta perlindungan Tuhan. Yang kedua, kalaupun terjadi, jalanilah itu tanpa ada kepahitan. Sabtu lalu, tanggal 31 Juli, ada seorang wanita Australia yang sedang ada di satu negara di Eropa Timur bernama Georgia. Si wanita ini, Shane ini, itu lagi hiking, lagi olahraga. Dan di situ dia itu disergap oleh seorang pemerkosa yang perkosa dia dan akhirnya membunuh dia. Pacarnya itu bilang begini, saya akan cari pembunuh pacar saya akan cari sampai saya mati, dan saya akan bunuh orang tersebut, dan saya akan kubur orang tersebut dengan tangan saya sendiri. Ya. Si pacar itu kepahitan, dan dia itu kehilangan pacar ya, karena kesalahan orang lain. Dia menderita. Dan dia putuskan, saya akan balas. Tapi perhatikan, apa yang terjadi kalau dia temukan kalau dia tidak menemukan orang itu? Ya seumur hiduplah dia akan alami yang namanya kepahitan. Dan apa yang terjadi kalau dia benar temukan orang itu dan dia bunuh orang tersebut? Ya dia masuk penjara. Apapun yang terjadi, dia tetap susah. Ya. Jadi itu sebabnya langkah yang ketiga itu perlu. Yaitu apa? Kita mesti belajar mengampuni orang yang bersalah, yang membuat kita jadi menderita. Ini ada satu Bapak Pendeta Fernando dan Elizabeth Jimenez. Punya anak perempuan bernama Maria Jimenez. Dan suatu hari anaknya ini ajak teman gereja pergi jalan-jalan. Nah, waktu pulang, dia suruh anak muda ini teman satu tim musik di gereja. Tolong kamu nyetir dong, saya habis minum, nggak boleh nyetir. Nah, anak muda ini, orang Singapura ini, Sindik namanya ini, itu ngebut 180 km per jam. Tabrakan dan Maria meninggal. Sindiknya ini selamat. Kalau menunjuk contoh tadi itu, ya, maka Sindik ini akan dibalas oleh orang tuanya. Tapi orang tuanya mengatakan bahwa enggak. Kita ampuni si Nick ini. Bahkan mereka suruh Nick pindah masuk ke rumah mereka. Terus dipanggil sebagai anak mereka. Bayangkan. Tapi kata Pendeta Fernando ini, dia bilang begini, hanya ada satu cara untuk melewati semua penderitaan ini. Selama kita masih pahit, sakit hati dan dendam, dan mau balas katanya, seperti pacarnya Shania tadi itu, maka kita akan nggak bisa lepas dari kesusahan ini. Hanya saja, sekarang penderitaan ini jadi bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri nggak mau mengampuni orang. Jadi saudara-saudara sekalian, kita mesti belajar untuk mengampuni orang yang bersalah,
terhadap kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ada penderitaan karena hal yang di luar kendali. Maksudnya dalam arti seperti contoh ya, dari jalan macet lah, yang kecil sampai yang berat seperti bencana alam, pandemi, perang, dan lain sebagainya ya. Bencana alam itu tidak kenal agama, saudara-saudara sekalian ya. Yang namanya gunung berapi meletus itu nggak akan bilang gini, hati-hati lemparin batunya, itu ada rumah orang Kristen jangan sampai kena ya. Nggak demikian, saudara sekalian. Jalan macet juga nggak kenal agama. Dia nggak bilang ini yang datang ini orang rajin doa loh, kita jangan macet buat dia. Nggak ada, saudara sekalian ya. Coba kita baca Kisah pasal 11 ayat 27 sampai 30. Kisah pasal 11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Claudius itu nama Kaisar Roma pada waktu itu, 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea, karena Yudea waktu itu kena paling parah, ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Jadi orang Kristen zaman dulu itu juga ikut kena bencana yang melanda daerah tersebut ya. Saya kira ini bisa menolong kita untuk memahami keadaan yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Ya, banyak orang barangkali punya pertanyaan begini loh. Ini kok kayaknya nggak ada perlindungan ya buat orang Kristen ya. Kenapa kok pendeta ya ikut mati juga tuh gara-gara COVID itu tuh. Ya. Kenapa Tuhan nggak melindungi umatnya? Nah, saudara sekalian, kita kadang tergoda untuk mengambil contoh Israel ketika masih perbudakan di Mesir. Mereka itu kan waktu itu ada masa di mana Tuhan mengirim yang namanya 10 tulah. Nah, Israel itu di tanah Goshen terlindungi, nggak kena sama sekali. Jadi orang bilang orang Kristen juga mestinya kayak seperti itu, nggak akan kena pandemi sama sekali. Tapi cerita di Kisah Para Rasul ini menunjukkan sisi yang satunya lagi nih. Kristen, non-Kristen sama-sama alami bencana yang namanya bencana kelaparan ya. Nah, para rasul kita nggak bilang begini, oh ada pesan Tuhan nih akan terjadi kelaparan, mari kita doa, kita thanking, kita tolak bencana kelaparannya. Enggak ya. Mereka juga enggak cuma sekedar mari kita berdoa buat yang akan kena kelaparan ini. Enggak, mereka bilang mari kita bertindak, do something. Jadi akhirnya dikumpulkanlah sumbangan untuk menolong mereka yang kesusahan. Ya. Nah, jadi yang namanya bencana, pandemi, itu kena ke semua orang. Jadi orang bisa menderita karena hal yang memang di luar kendali. Ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Yang satu ini, yang pertama, hindari sebisa mungkin. Jalan macet, itu bisa dicek dulu, saudara-saudara sekalian. Macet apa enggak nih? Bukalah yang namanya Waze itu ya, buka, ngecek ya. Lalu, jangan mau tinggal di daerah bencana. Apalagi yang berulang-ulang. Saya tahu ini ngomongnya gampang, tapi nggak segampang itu. Ya, untuk seseorang itu seperti pindah rumah. Tapi saudara sekalian, coba bayangkan cerita ini ya. Melanie Martinez. Melanie Martinez ini mengalami nasib sial berkali-kali sehingga dia dinyatakan wanita paling sial se-Amerika. Tahun 65 rumahnya itu hancur terkena topan Betsy. Lalu dia bangun ulang rumahnya tersebut. Lalu pada tahun 85, 20 tahun kemudian rumahnya di lokasi yang sama kena hantam badai namanya Yuan. Ya, badai Yuan bikin hancur rumahnya. Dia bangun ulang rumahnya. Lalu kemudian tahun 98, 13 tahun kemudian, rumahnya kembali hancur kena badai namanya George. Ya. Dia bangun ulang rumahnya itu. Lalu kemudian tahun 2005, jadi itu berarti 7 tahun kemudian ya, rumahnya kembali hancur oleh badai namanya Katrina. Dia dapat sumbangan pemerintah sebesar $20.000 untuk bangun ulang rumahnya yang hancur itu. Ya.
Dibangun pada tahun 2012. Baru selesai dibangun ulang 2-3 minggu. Rumah itu hancur lagi untuk kelima kalinya gara-gara badai namanya Isaac. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa, dia bertekad akan bangun kembali rumahnya di tempat yang sama. Nah, saudara mau kagum atau mau kalap lihat orang seperti begini? Ya. Bolak-balik, kena masalah yang sama di tempat yang sama. Dia tetap mau di situ, jadi perkiraannya kalau dia bangun lagi, nanti akan kena lagi tuh. Ya. Nah, tentu saudara-saudara sekalian, kalau terlanjur mengalami itu, maka saudara dan saya mesti jalani ini sebagai bagian dari kehidupan. Ya, jalani itu sebagai bagian dari kehidupan. Sebab kita ini hidup di dunia, di satu bumi yang sudah jatuh dalam dosa, dalam satu dunia yang sudah rusak. Yang namanya kerusakan lingkungan, yang namanya perubahan iklim, yang namanya polusi, bencana alam itu adalah bagian daripada kehidupan di muka bumi ini, nggak bisa dihindari. Ya, kalau saudara memang ya kita bisa berusaha kurangi resikonya. Saya bilang tadi itu kalau sudah tahu di situ bencana bolak-balik ya jangan di situlah ya. Tapi maksudnya begini, saudara sekalian, kalau kita nggak mau ada bencana sama sekali, kita mesti tinggalkan muka bumi ini ya, pindah aja ke planet Mars bersama dengan Elon Musk ya. Tadi saya bilang ya, usahakan tidak tinggal di daerah bencana. Nah, daerah Florida di Amerika Serikat itu sering sekali mengalami yang namanya kena topan. Jadi ada satu ibu-ibu bernama Patricia Christie. Dia bilang, saya tinggal di Florida, capek tiap tahun kena badai. Saya mau pindah ke Hawaii aja. Di Hawaii kayaknya nggak ada badai dia. Dia pindah ke Hawaii. Pada hari dia mendarat di Hawaii, besoknya Hawaii kena badai. Barangkali dia yang membawa badainya tuh, ya. Begini saudara sekalian, jalani saja, ya. Jalani saja, ya. Tentu saudara-saudara bisa persiapan lah, ya. Akan yang namanya bencana, kita persiapan supaya tidak terlalu berat penderitaannya. Oke, nomor 4, saudara-saudara sekalian, ada penderitaan terjadi karena serangan iblis. Ayub itu orang baik, dia banyak sedekah, tahu orang susah dia akan bantu. Ini orang yang rajin sekali ibadah. Sudah orangnya sosial, orangnya religius. Tapi suatu hari dia kehilangan 10 orang anaknya meninggal pada saat yang bersamaan. Kemudian dia hilang harta, pegawainya hilang, dan terakhir kesehatannya hilang. Dia betul-betul menderita bukan karena salahnya dia sendiri. Ayub ini contoh orang yang alami penderitaan kata Alkitab karena serangan dari yang namanya iblis atau setan. Nah, kalau kita bicara iblis atau setan, ini adalah bicara aspek kehidupan yang tidak terlihat, tapi nyata. Ada setan yang bekerja untuk merusak keluarga kita, merusak keuangan kita, merusak kesehatan kita, termasuk merusak kalau bisa iman kita. Terkadang dia bekerjanya secara terang-terangan, tapi banyak kali dia bekerja secara diam-diam dan kita perlu tahu akan hal ini. Ya, bagaimana cara menghadapinya, saudara sekalian? Yang satu ini, saudara sekalian, kita mesti lawan, jangan diam. Ya, kita mesti lawan, jangan diam. Saudara coba, kadang ada orang bilang begini loh. Aduh Pak, kita ini kalau sama namanya setan itu Pak ya, udah mending kita jangan saling ganggu aja deh. Ya, kita jangan ganggu dia nggak ganggu kita gitu. Ya. Nah, saudara sekalian, saya bayangkan tuh begini. Ada orang mau pertandingan tinju nih. Oke, dia udah siap latihan nih. Nah, waktu dia naik ke ring tinju, dia bilang begini sama pelatihnya. Pak pelatih, begini ya. Nanti saya nggak akan pukul lawan saya. Karena kalau saya nggak pukul dia pasti nggak pukul saya. Jadi saya aman. Ya. Kata pelatihnya sambil ketok kepalanya ya. Hei, lu dasar. Ya. Bodoh. Ya. Saudara sekalian, itu namanya orang bodoh. Ya. Nah, banyak orang tuh seperti itu kalau sama yang namanya setan. Jangan ganggu dia, supaya dia juga jangan ganggu kita. Mereka pikir setan itu punya kode etik. Ya, kalau nggak diganggu, nggak gangguin orang. Enggak, saudara sekalian. Setan tuh nggak punya kode etik, nggak punya sopan santun, nggak punya rasa malu. Setan itu akan tetap menyerang seperti petinju lawan itu. Kalau sudah di ring, sekalipun kitanya nggak mau tinju dia tetap tinju kita. Konyol namanya. Ya. Nah, bagaimana cara melawannya nih? Ya, kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari.
daripadamu. Ini jaminan. Ia akan lari daripadamu. Tapi nomor satu, tunduklah kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai nggak tunduk sama Allah, tapi berani-beraninya lawan iblis, ya, konyol, ya. Jadi sasaran empuknya iblis tuh. Ya. Tunduklah kepada Allah itu perlindungan buat kita, karena musuh kita ini kuat nih. Nah, kita ini perlu punya backup nih. Jadi kita maju berperang, tapi kita tahu di belakang kita ada yang lebih kuat, lebih gede daripada musuh kita. Ada apa-apa yang belakang kita bisa maju. Ya, kita perlu punya perlindungan, saudara sekalian. Ya, yang Maha Kuasa menyertai kita. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita ini perlu dekatkan diri sama Tuhan. Tapi kita juga perlu, saudara sekalian, berdoa dan minta didoakan. Saya tunjukkan dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Coba kita akan melihat bagaimana Alkitab mengajar kita soal peperangan rohani ini, ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 21. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai ini kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan, ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, untuk Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20. Yang kulayani dengan sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sekelas Paulus saja itu tetap minta didoakan, apalagi saudara dan saya. Nah, saudara terkasih, kalaupun kita alami penderitaan ini, ya, maka kita jalani dengan iman akan dua hal, yaitu bahwa penderitaan ini hanya sementara saja. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi kita diminta untuk aktif melawan, ya. Melalui doa kita, ya, minta didoakan. Terus kita tahu bahwa kalaupun saya sudah mengalami penderitaan, itu sifatnya sementara. Saya nantikan campur tangan Tuhan. Okay. Nomor 5, penderitaan karena nama Tuhan. Kisah 9 ayat 15 sampai 16. Kisah pasal 9 15 sampai 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini bicara siapa? Ini bicara Rasul Paulus. Paulus itu baru ketemu Tuhan, dia jadi buta. Jadi Tuhan Yesus muncul kepada satu orang namanya Ananias, murid Tuhan, dan berkata, Ananias, kamu pergi doakan yang namanya Paulus. Ananias bilang, Tuhan, jangan deh, itu orang teroris, Tuhan. Kata Tuhan Yesus, enggak, ini orang pilihanku. Ya, dan aku akan tunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi orang menderita karena nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang juga di mana-mana terjadi, gereja diserang, gereja dibom, orang Kristen dianiaya, di mana-mana. Bukan karena mereka berbuat jahat, tapi karena mereka Kristen. Nah, ini adalah penderitaan yang pantas buat dijalani, saudara sekalian. Yang 4 tadi kita mesti hindari. Tapi yang nomor 5 ini kita jalani dengan penuh sukacita. Karena di Kisah pasal 5 ayat 41, Kisah 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung setelah mereka itu diadili, dilepaskan, ya, dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus.
Mereka hadapi kesusahan, ditangkap oleh pihak yang berwajib, diadili, tapi mereka bilang ini semua ini adalah sungguh-sungguh ini kita dianggap layak menderita. Ya. Dianggap sebagai suatu kehormatan. Saya ini ternyata layak loh untuk menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, jalani penderitaan demikian karena nama Tuhan, ya, dengan penuh sukacita. Ya. Yang terakhir, saudara sekalian, menderita karena kehendak Tuhan. Ya, ini beda lagi, saudara sekalian. Yang tadi itu kadang-kadang ada orang menderita karena nama Tuhan, padahal dirinya sendiri sebenarnya sudah udah nggak setia sama Tuhan tuh. Ya. Dia udah hidupnya udah ngaco, tapi gara-gara dia itu namanya itu masih Abraham Petrus, ya makanya dia itu akhirnya gara-gara namanya ini, waduh, dia kemudian dianiaya karena nama Tuhan, padahal dia sendiri sudah lama nggak ke gereja. Oke, nomor 6, penderitaan karena kehendak Tuhan. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya, jadi ada orang-orang tertentu mengikuti kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan karena itu mereka itu jadi menderita. Ya. Jadi ini adalah suatu penderitaan yang beda dengan yang lain. Bedanya itu apa? Bedanya ini dilakukan secara aktif. Sudah tahu bakal menderita, tapi maju terus. Jadi ini adalah penderitaan yang pantas buat dijalani. Kata Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara saya, kata Tuhan Yesus, kalau kamu sampai dianiaya karena dibuat susah, karena gara-gara aku, karena kehendakku, maka kamu ini orang yang berbahagia. Ya. Kenapa berbahagia? Karena upahmu itu besar di sorga. Dan tolong ingat bahwa nabi-nabi juga semua juga alami hal yang sama. Jadi ini penderitaan demikian, kalau yang tadi itu dianggap sebagai suatu kehormatan, yang ini dianggap sebagai suatu anugerah. Dan kita bersukacita. Karena apa? Karena ada janji Tuhan bagi orang yang menderita karena kehendak Allah, yaitu di 1 Petrus pasal 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini ada suatu hadiah khusus, yaitu saudara-saudara sekalian, untuk orang yang demikian ini, katanya dia itu menderita karena kehendak Allah. Dia hidupnya itu susah, dia alami banyak hal yang tidak menyenangkan secara fisik. Tetapi perhatikan, orang demikian disuruh bersukacita. Kenapa? Karena orang demikian ini nanti itu akan terima anugerah besar sekali. Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, waktu Ia datang kembali, maka orang demikian memperoleh pahala besar sekali. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Penderitaan, saudara-saudara sekalian, itu ada di dunia karena dosa. Penderitaan itu bukan sesuatu yang dirancang oleh Bapa kita di sorga. Tapi dia itu adalah akibat dari pemberontakan manusia. Ya. Dalam kasih-Nya, Bapa kita itu mengutus Putra yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menderita dan mati di kayu salib. Dan lewat kematiannya, dia menebus dosa umat manusia. Lalu dia bangkit dari kematian, saudara sekalian, untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau saudara pada hari-hari ini alami banyak sekali tekanan, saya ingin mengatakan bahwa ada penderitaan tertentu, ya, penderitaan yang patut kita jalani, ada yang mestinya kita hindari. Mari kita pastikan hidup kita benar, supaya yang kita alami kalaupun ada susah, memang itu betul-betul
sesuatu yang memang pantas kita jalani. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara yang saat ini sedang alami kesusahan, alami banyak sekali tekanan. Saya ingin berdoa saudara sekalian, supaya kalau memang itu karena salah kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat. Ya, kita minta Tuhan ampuni kita. Kalau saudara-saudara jadi susah karena orang lain, saya ajak saudara untuk mengampuni orang, supaya kita terbebas dari himpitan berbagai tekanan karena kepahitan. Dan kita akan terima suatu kelegaan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau itu serangan karena kuasa kegelapan, saya mau berdoa supaya Tuhan melindungi saudara dan saya. Dan kita dijauhkan dari segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan, termasuk berbagai bencana, paparan virus, dan lain sebagainya. Maukah saudara dan saya datang kepada Yesus pada saat ini, dalam doa kita. Jikalau saudara mau didoakan, mari kita sama-sama bangkit, berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang menderita di kayu salib. Sehingga Tuhan, karena itu Engkau tahu persis bagaimana apa yang kami alami sebagai manusia, menjalani berbagai kesusahan dan penderitaan di muka bumi ini. Terima kasih kami punya Tuhan yang mengerti, yang memahami kesusahan kami, pencobaan kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini Tuhan, memohonkan untuk Engkau boleh menyatakan hari-hari ini berkat yang besar, kekuatan yang besar, penghiburan yang besar, kelegaan yang besar bagi setiap kami yang berdiri pada saat ini yang memerlukan campur tangan dan kuasa Tuhan. Hamba mau berdoa pada saat ini Tuhan supaya Engkau pertama-tama mengampuni kami yang menderita karena salah kami sendiri. Kami minta ampun dari Tuhan dan kami mau belajar mengampuni diri kami sendiri. Tuhan tolong saat ini nyatakan kekuatan-Mu Tuhan bagi mereka yang menderita karena salah sendiri. Hamba berdoa memohonkan Tuhan saat ini lindungi kami. Jauhkan kami dari penderitaan demikian Tuhan. Tapi juga jauhkan kami dari penderitaan dan kesusahan karena salah orang lain. Tuhan lindungilah kami semuanya. Kami hamba doa saat ini Tuhan Yesus. Engkau boleh mengajar kami untuk mengampuni orangnya Tuhan. Yang bersalah Tuhan Yesus. Nyatakanlah Tuhan kekuatan-Mu berikan kepada kami untuk kami bisa jalani semua tanpa ada kepahitannya Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba doakan mereka Tuhan yang saat ini menderita Tuhan Yesus karena pandemi Tuhan. Hamba doa saat ini Tuhan mohonkan Tuhan berikan kekuatan, berikan karya yang nyata kesembuhan, berikan pertolongan yang nyata atas kami sekalian Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan kami dari segala paparan virus ini di dalam nama Yesus. Jauhkan kami Tuhan Yesus dari berbagai hal yang bukan daripada Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, kalau kami sampai terkena demikian, beri kami kekuatan menghadapi semua ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Tuhan lindungi kami dari segala serangan kuasa kegelapan. Kami hanya bisa dekatkan diri kami kepada Tuhan, minta Tuhan untuk boleh melindungi kami, berikan kami perlengkapan senjata untuk kami boleh berdiri dan melawan kuasa kegelapan. Lewat doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan berkat-Mu Tuhan atas kami sekalian. Kami mau menderita hanya penderitaan yang memang pantas dijalani, itu menderita karena nama Tuhan dan menderita karena kehendak Tuhan. Kiranya itu terjadi atas hidup kami sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Uluran tangan-Mu Tuhan, dan Tuhan nyatakan belas kasihan atas bangsa kami yang sakit. Bangsa kami Tuhan, ada banyak lakukan kesalahan, tapi kami minta belas kasihan kemurahan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Tuhan pimpin Presiden kami, Joko Widodo Tuhan, dan pimpin para menteri, para pejabat semuanya Tuhan Yesus. Supaya semua bersatu hati untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan demi bangsa kami bebas dari pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba doakan yang masih di rumah sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan yang masih di rumah sakit. Yang isoman di rumah, Tuhan jamah sehingga kami bisa lepas dari isoman. Tuhan terima kasih, yang sakit apapun juga nyatakan berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi atas kami sekalian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan tidak hanya badan kami, sembuhkan keuangan kami. Sembuhkan ya Tuhan jiwa kami Tuhan, sembuhkan rumah tangga kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat buat para nakes. Tuhan lindungi para nakes di mana-mana dalam perlindungan Tuhan melayani pasien. Tuhan terima kasih. Kiranya gereja boleh bangkit dan jadi berkat bagi bangsa di tengah-tengah situasi ini. Tuhan hamba memohonkan berkat bagi tim PW dan bagi tim media yang sudah bekerja keras. Ibadah ini boleh ada, berkat Tuhan dinyatakan. Juga bagi mereka berulang tahun yang sudah lalu juga kuasa Tuhan dinyatakan atas kami sekalian. Sekarang di akhir ibadah ini, Tuhan Yesus turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita
Pada hari ini sudah selesai, mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.